Aduh, oke, halo, selamat sore, selamat pagi, ding. Sekarang hari Jumat, jam 6 pagi. Aku sedang merecord buat reminder, buat evaluasi kemarin 2 hari yang lalu. Itu aku eh, 2 hari ke belakang aku tidak melakukan recording karena ada beberapa hal, yaitu adalah terlalu fokus sama sosial media lagi. Sebenarnya aku pengen mengubah kebiasaan addicted sosial media gitu loh. Tapi yang unik nih. Nah, yang unik, yang unik adalah aku ini dalam sehari ya, karena aku emang udah berhasil 1 mingguan gitu, aku nggak megang ponsel. Udah lama sih sebenarnya, guys. 1 mingguan. Tapi untuk jam-jam khusus seperti di jam-jam sore setelah pulang kerja, karena ponsel aku tinggal di sekolah. Ada banyak hal sebenarnya yang perlu dievaluasi sih sebenarnya. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana aku pengen, kayak biasa, ritualnya adalah mengutarakan apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan apa tujuan yang ingin dicapai kayak gitu ya. Oke, pertama adalah apa yang aku rasakan saat ini adalah aku merasa kalau ya aku fine fine aja gitu loh. Aku merasa baik, aku merasa cukup oke, aku merasa ya lumayan bahagia. Dan hmm, ya aku bahagia sih. Dalam artian apa ya, apa yang membuat aku bahagia, apa yang membuat aku merasa hari ini tuh menyenangkan. Oke, aku akan berpikir sedikit lebih keras ya, karena satu, mungkin aku bisa bangun dan bisa mandi lebih pagi meskipun jam tidurku agak ini aku ada beberapa pikiran yang agak menyeramkan sih. Dalam artian kayak gini, dalam beberapa hari terakhir itu aku kalau tidur selalu mimpi buruk banget, kampret. Ya, semoga itu apa ya, bukan gara-gara jin dan setan kayak gitu ya. Sumpah anjir. Kayak perasaanku nggak tenang ya. Jadi aku kayak akan ngerasa insomnia kayak gitu loh. Jadi masa iya setiap kali tidur aku tindian, setiap kali tidur aku mimpi ada lihat pocong, goblok banget cuma. Jadi aku kayak frustrated gitu loh, kayak marah-marah gitu loh sama diri sendiri gitu. Terus apa ya, the nextnya adalah apa ya, nextnya tuh adalah kok planning ya. Untuk planning aku nggak ada planning yang spesifik sih, guys. Nah, itu kesalahanku sih sebenarnya. Kesalahanku karena aku tidak punya planning secara spesifik. Jadi apa yang aku lakukan itu kayak kurang bermakna gitu loh. Jadi kayak kurang greget, kurang ada capaian-capaian yang menyenangkan gitu loh, kurang antusias untuk menjalani hidup. Padahal salah satu rasa bersyukur, cara untuk bersyukur itu adalah ketika kita bisa menikmati kehidupan kayak gitu loh. Contoh ya, ya alhamdulillah aja. Nah, itu sih. Itu. Terus kalau aku harus ngebahas uh, bodoh apa enggaknya, aku pengen ngebahas tentang evaluasi diri, tentang apa yang udah aku lakukan itu sudahkah sejalan dengan tujuan-tujuan yang sebenarnya beberapa hari lalu aku tetapkan. To be honest, aku harus jujur, sepertinya belum belum sesuai. Jadi gini, aku 2 hari belakang pengen ngebangun personal branding kah, pengen cari cuan dari internet kah, pengen hiking lah, pengen S2 LPDP lah. Tapi emang kegiatan hari-harinya itu masih sangat jauh banget dari hal itu, dan itu benar-benar
kayak suatu momen yang agak langka sih, bukan langka sih, lebih ke ini, jauh dari kata oke gitu. Jadi jauh dari kata oke. Gimana sih, bisa kalian tahu nggak sih maksudnya, eh, tindakan yang dilakukan itu bertentangan dengan, iya, ibarat kata distraksi lah. Lu pengen ke Jogja ya kan, lu bisa naik motor arahnya ngetan, tapi kamu malah naik motor arahnya ngulon, kan itu jauh kan, itu kan sangat jauh dari arah tujuan yang ingin kita lakukan. Nah contoh, aku pengen banget kayak ngebangun konten personal branding, aku pengen. Nah, jadi masalahnya itu aku bingung untuk mau buat personal branding yang seperti apa. Apakah sebagai guru yang paham finansial dan juga aktif sosial media, terus kita jualan juga. Kita kan tahu, Bro. Nah, makanya tujuannya harus jelas. Coba coba dijelas. Semua jelas, harus jelas. Kita nggak usah fokus sama sesuatu yang di luar kita. Kayak gitu ya. Jadi ekspektasi terus gambaran itu ya udah kayak gitu loh, maksudnya paham gak sih? Bingung aku ngejelasin sumpah dulu. Jadi intinya tuh aku tuh kepengen aku tuh kepengen ini ya, bisa menikmati apa yang aku lakukan gitu, tapi itu memberikan dampak. Apa yang aku lakukan itu bisa menghasilkankah, bisa bisa apa ya, ada revenue-nya kayak gitu gitu gitu, tapi itu menyenangkan untuk dilakukan, bla 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 kayak gitu loh. Harusnya tuh mudah nggak sih cowok? Aku ngomong sama diri sendiri, kamu udah ngindirin. Itu intinya baik. Nah, distraksi distraksi apa sih sebenarnya yang masih ada sampai sekarang itu adalah, ada trade. Dia terlalu terlalu famous di trades. Itu kayak kurang kurang oke sih sebenarnya. Satu dua tiga, beberapa hal itu aja sih. Jadi emang harus diperbaiki, menurutku aku harus diperbaiki sih. Jadi aku kayaknya nyerah deh. Bukan nyerah, salah. Gimana sih cok? Jadi ini emang agak tricky ya, emang agak tricky dan emang agak sulit untuk bisa menemukan point view yang oke. Gimana jangan nggak nyerah anjir. ah oh kita kita belajar mengenai di luar kontrol, in kontrol dan di luar kontrol, ya kan? Apa aja nih, internal eksternal ya gitu, di dalam kendali dan di luar kendali. Paham gak sih? Nah oke. Jadi kita pisah dulu apa sih maksud dari stoicism. Itu adalah kita fokus sama apa yang ada dalam diri kita, stoics. Nah, ketika kita ada sesuatu hal yang di luar kendali kita, itu kita harus bisa ngelihat itu dari sisi mana yang bisa kita rubah, kayak gitu. Nah, yang kita akan sangat kesulitan banget untuk bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Itulah fungsi dari stoicism. Stoicism. Bukan fungsi, cara melihat itu stoicism. Nah, ketika suatu eksternal terjadi, kayak misal ya, orang lain kan eksternal ya, dan kita nggak bisa mempengaruhi orang lain siapapun itu. Jadi mau apa juga terserah itu orang lain. Nah, yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk uh, bagaimana cara kita untuk mengelola diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita untuk merespon kejadian-kejadian yang di luar sana, yang menghadapi orang itu. Nah, itu adalah cara kita untuk stoicism kayak gitu. Itu menurut aku penting banget untuk dipelajari, bukan lebih dipraktekkan setiap hari. Agar itu terasa memang butuh banget dimana kita itu harus bisa berpikir dengan jernih gitu, mikir gitu loh, dipikir.
karena kita nggak ya susah banget kalau kita bener-bener awam ya. Brain kita fox banget gitu loh, otak kita tuh kayak semacam terlalu berkabut. Itu kita kadang emang nggak bisa mikir bro, seriously itu agak lumayan tricky, susah. Nah kita harus juga bisa mikir, kita harus bisa memilah mana yang eksternal, mana yang faktor internal, eksternal, internal, kayak gitu. Jangan melibatkan kayak emotion apapun. Bahkan di dunia saham itu, melibatkan emosi itu bener-bener kayak kayak apa ya, cara kamu untuk kehilangan uang. Jadi sesuai plan aja, sesuai planmu, kayak gitu. Paham gak sih? Paham ya, harusnya paham ya. Oke, harusnya paham. Udah sih kayak gitu aja. Aku rasa kayak cukup gitu. Nggak ada lagi sih bro, bingung aku. Oke, jadi what next kedepannya adalah menjaga tetap selalu berpikiran positif, selalu apa ya, kita harus buat kayak gini, video kayak gini setiap hari. Satu, untuk tujuan belajar memfungsikan otak, karena kita berbicara itu kita menggunakan kinerja otak untuk lebih aktif dalam rangkai kata, misal kayak gitu. Terus yang kedua adalah lebih ke apa ya, belajar public speaking. Ya emang ada susah. Terus next juga harus belajar journaling, kayak tracking aja sih. Terus yang ketiga kayaknya untuk spiritual, bagian spiritualnya memang harus banyak-banyak diperbaiki, karena kita harus sadar juga kalau the end of this journey itu adalah kematian guys, the death. Jadi yang perlu ditekankan, kamu harus belajar mencari makna, apa sih nilai spiritual, nilai agamis, nilai sebenarnya nilai spiritual itu di hidupmu itu untuk apa, kayak gitu. Perannya seperti apa yang sudah terjadi. Gali terus. Kamu harus ada setiap momen itu harus ada, setiap hari itu harus ada momen dimana kamu tuh berpikir tentang dampak-dampak spiritual. Karena kita adalah manusia yang beriman, karena kita adalah manusia yang berakal. Jadi kita harus selalu berpikir apa sih dampaknya, apa sih fungsinya. Kita harus selalu mencari sumber-sumber, kita harus selalu belajar, kita harus selalu termotivasi, kayak gitu. Jadi satu itu tentang spiritual, tentang finance, tentang kesehatan, tentang bagaimana cara mencintai diri kita sendiri. Itu banyak hal yang harus dipelajari. Kayaknya itu banyak banyak hal yang harus ditingkatkan sih. Jadi bagus banget kalau misal, dan satu hal, jujur sama diri sendiri. Udah itu aja. Jujur sama diri sendiri itu menurut aku paling penting banget. Kita nggak usah terlalu kabut. Kalau lu suka itu ya suka, kalau enggak ya enggak, udah kayak gitu. Jujur sama diri sendiri, itu pesan aku. Thank you. Next video besok harus buat lagi video kayak gini. Gue suka karena ternyata ya, ketika kita aktif bicara, kita neuron di otak kita tuh sebenarnya aktif gitu loh guys, bekerja gitu. Beda kalau cuma membaca. Kalau kita mengeluarkan apa yang kita bacakan, atau kita bisa berpikir, kemampuan untuk, kan berbicara itu termasuk kemampuan untuk berpikir juga ya kan, mengaktifkan fungsi otak. Apalagi kalau kita menulis. Cuman karena berbicara itu jauh lebih cepat daripada nulis, ternyata aku lebih suka untuk berbicara, kayak nge-podcast kayak gini guys. Oke, thank you.